Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Ruke, ruang katekese Komsos Uskupan Manokwari Sorong. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bulan Kitab Suci. Bahwa dalam Gereja Katolik, secara khusus Gereja Katolik di Indonesia, bulan September itu adalah bulan Kitab Suci Nasional. Maka diajak seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia untuk semakin mendalami apa itu kitab suci. Kita diajak dalam tema-tema permenungan dalam satu bulan ini untuk mendalami tema-tema tentang kitab suci. Nah, dalam ruang katekesi kali ini telah hadir di studio Pater Gregorius Arkian Bubur SPD yang adalah Ketua Komisi Kitab Suci dari Keuskupan Manokwari Sorong. Baik Pater, setelah kita bincang-bincang tentang mengapa harus ada bulan Kitab Suci, sekarang kita coba masuk ke dalam secara khusus tema-tema tentang Kitab Suci di bulan Kitab Suci. Apa sih tema yang kita gumuli di bulan Kitab Suci, Pater? Saya ada pegang satu buku pedoman ya. Ini gambarnya saya lihat. Oke, dari gambar itu apa? Sebelum datang gambar wajah perwajaan dari ini seperti persis dan warna juga hampir sama dengan tahun lalu ya. Saya kira Allah adalah kasih kalau saya tidak salah. Sekarang Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Pater bisa jelaskan simbolnya dulu mungkin? Simbol gambar itu atau adakah maksud arti dari gambar yang dipilih oleh Komisi Kitab Suci? Sebenarnya ini di buku ini sudah dijelaskan ya. Tapi secara singkat saya menjelaskan, dia ini semacam bentuk gunung gunung tapi dibentuk dalam dua tangan yang dikepalkan atau disatukan ya. Jadi tangan saling menggenggam ini melambangkan itu relasi. Kalau kita jabat tangan juga kita genggam semua. Jadi relasi sesuai dengan 4 tema pokok permenungan. Jadi relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dengan diri. Itu jelma dalam keempat tema. Jadi itu relasi. Lalu yang kedua itu tadi ada bentuk gunung, ada kita lihat ada pintu dengan salib. Ada pintu dengan warna salib warna hitam, hitam itu pintu dengan salib ya. Dan ini salib tentu kita tahu melambangkan puncak dari berbagai bentuk relasi. Pengorbanan terakhir yang itu terpancar terbukti. Itu proses kesempurnaan dalam salib, itu pemberian diri Yesus sendiri ya. Karena itu di antara pintu salib ada 2 orang yang sedang melakukan pertobatan. Ada satu yang warna ungu, ada satu warna hijau kan. Ada itu. Jadi dalam berkaca dalam kasih yang salib yang terpancar di pintu tadi salib, itu orang menampilkan tindakan juga penyesalan pada itu pertobat yang panggilan kepada pertobatan dari seruan itu terpancar ya. Lalu yang ketiga kita lihat ada awan sedikit dengan ini matahari yang kekuningan ya, dengan api sebenarnya itu yang seperti di atas perawanan ini ya. Tanda di atas gunung ini melambangkan tiang api, tiang awan dalam kisah Keluaran misalnya itu kehadiran Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Dan dalam itu perjalanan kita juga, dalam perjalanan bangsa Israel juga perjalanan kita itu Tuhan terus berupaya itu dekatkan diri, mendampingi, membaharui relasi dengan umat, walaupun umat kepala batu ambil jalan yang ini. Dan itu sebenarnya menarik kalau baca relasi dalam cerita bangsa Israel itu ada seruan kenabian, mereka bangkit, terperanjat, perbaiki. Begitu tidak ada suara kenabian, agak diam suara kenabian, tidak sentil-sentil dan singgung itu tema, mereka kembali sebelum. Begitu kirim nabi baru, mereka peranjat lagi perbaharui yang ini.
begitu seterusnya. Dan jadi itu Tuhan dan lewat alam ini seperti bangsa tetap walaupun itu kalau sampai di relasi yang cinta, bagaimana Tuhan menaklukkan karena istrinya yang umat tidak setia sampai membawa dia untuk ini kembali ke cinta masa muda, semua itu di kitab Nabi Amos. Itu kan tanda-tanda yang itu dari kehadiran juga selalu untuk kembali. Lalu inisiatif Allah menyelamatkan manusia ini juga memerlukan tanggapan aktif manusia. Jadi tidak bisa membaca teks tadi itu saja, tidak bisa sikap netral. Itu yang terungkap dalam ayat emas yang tertulis di kitab di logo ini ya. Kembalilah kepadaku maka aku pun akan kembali kepadamu. Di dalam logo itu. Di dalam logo yang persis ditulis di bawah. Kembalilah kepadaku. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Itu persis di tema pertama dikutip dari Sakaria kan, Nabi Sakaria ya. Baik. Itu kurang lebih tentang logo ya. Betul. Lalu kemudian Pater, itu kan logo membangun semangat persaudaraan itu terkait dengan pengharapan itu, bahwa awan itu mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, penyertaan Tuhan, tiang api, awan api dan lain sebagainya. Nah, tema umumnya Pater, tema umumnya dari bulan kitab suci kita ini. Ini tadi sudah sebenarnya terbaca juga ya. Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Saya kira tadi saya sempat singgung relasi dengan Allah itu mendasari relasi Allah dengan kita dengan Allah tidak jelas, tidak punya dasar dengan sendirinya. Itu relasi dengan lain juga terpengaruh. Jadi ada punya kaitan, dan itu nanti jelas terbaca dalam keempat tema yang menuntun kita dalam bulan ini. Misalnya ya, pertemuan pertama kalau kita masuk langsung ke pertemuan untuk membahasakan apa yang tercermin di sini di tema umum yang Allah sumber pembaruan relasi, itu dia dalam tema pertama dengan mengambil teks dari Nabi Sakaria. Itu sebenarnya itu pembaruan relasi dengan diri, diri baik, diri aman, merasa percaya diri, tahu menerima keterbatasan, mengakui keterbatasan diri. Itu pintu masuk juga untuk sebentar saya paham dengan orang lain. Karena kita itu mudah sekali tunjuk jari ke yang itu, sementara balok yang besar kita tidak lihat. Jadi itu membuka dari dalam. Jadi tema pertama itu pembaruan diri. Itu makanya tadi kalimat atau lema atau tema yang dari di dalam logo tadi itu, kembalilah kepada ini, cuma sapaan Tuhan itu, kembalilah kepadaku. Ya memang ya, jadi untuk membangun relasi dengan sesama, pertama-tama harus memperbaiki relasi dengan diri sendiri pertama ya. Karena seringkali juga ada orang yang merasa bahwa dirinya itu merasa, aduh saya kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu tadi kita terlalu kadang-kadang dalam tanda petik begitu kejam menuntut di orang lain. Tapi dengan diri kita itu kita begitu tolerir dalam banyak hal. Dan itu sebenarnya itu menggugah. Jadi saya dalam tema pertama tadi menggugah. Jadi saya ini tetap untuk tolonglah, saya tetap ini kembali dengan segenap hati. Jangan ini kau bikin kultus persembahkan korban, tapi hanya itu sekali. Itu betul-betul ungkapan kau punya pertobatan dosanya.
Jadi yang pertama harus kita memulai memperbaharui diri kita. Meninggalkan itu, memperbaiki tadi. Karena Tuhan panggil menyapa itu tindak tanduk apa yang kita hidupi tidak sesuai dengan yang difirmankan melalui para nabinya atau melalui sabdanya yang kita kenal dalam kitab suci. Jadi nabi itu proses menyerukan tadi macam corongnya Allah untuk menyerukan. Sudah keluar itu, ayo balik ke sini. Itu hampir masuk got. Awas kau terpelosok, macam itu. Jadi suarakan Nabi. Jadi itu benar-benar memperbaiki diri, sapaan alam menggugah diri, karena juga dari diri itu nanti terpancar dalam membantu saya dalam relasi, memperbaiki relasi saya dengan diri. Saya damai dengan diri itu kalau saya mulai tidak nyaman dengan diri sampai di kantor, tempat sekolah, tempat kerja, anak-anak yang datang tidak ada salah, sebenarnya bisa, tapi kita langsung karena itu kita sendiri sebenarnya tidak ada damai, tidak ada sesuatu yang bermasalah dalam yang bermasalah sebenarnya kita efeknya orang lain yang kita susahkan. Jadi itu juga dalam spiritual itu ya penyembuhan jadi penyembuhan luka kalau kita nyaman, sembuh, damai, pasti kita juga senyum juga tulus. Tidak hanya senyum tersusurannya mulai begini lalu kalau dia itu itu kan ini semu saja itu. Jadi relasi dengan diri tema pertama dari kitab Sakaria 1:13 sampai 6 itu kalau ini dia menggugah itu mengingatkan kembali ya ini dia dalam teks itu diingatkan kembali kalau nenek moyang kamu sudah begitu lalu efek dari menyimpan dengan jalan saya begitu, belajarlah dari situ kembali, jangan ulang yang sama. Jadi kurang lebih teks itu berbeda. Jadi kalau saya ini makanya kembali kepada itu dalam arti belajar dari lihat pengalaman nenek moyang, karena itu dia baca di kita baca di sini nenek moyangnya bunyinya sangat mirip. Dan kalau dalam bahasa kita suci kata kerja yang ditempatkan itu artinya itu tekanan dan tekanan sangat apalagi sangat murka ya. Jadi ini marah, ini sangat marah, lalu yang terakhir ini tingkat superlatif baru taruh di depan kali ini. Jadi Allah sangat murka, itu superlatif dengan taruh lagi di depan kali ini. Jadi sangat murka katakanlah kepada mereka begini. Demikian firman Tuhan dan seterusnya ini nanti beliau serukan jangan seperti yang berbuat telah kepada tinggallah hukum yang buruk. Jadi bolehkan memori juga baik yang mengingatkan kita baik, tentu kita teruskan, tapi dengan sendirinya membantu kita lihat ini yang saya salah, jadi sebenarnya harus diperbaiki, bukan tradisi. Jadi itu juga kitab suci memurnikan juga yang barangkali tradisi yang kita anggap nilai ini, tapi ada unsur-unsur yang masih bertentangan dengan nilai Injil. Misalnya dalam tadi kita omong tentang narasi itu kan dari tradisi narasi yang sangat kental di Indonesia melalui dongeng atau kisah. Jadi itu kita juga dimurnikan dengan sabda tadi. Ternyata kita punya budaya yang kita agungkan macam budaya katakanlah budaya beris, kadang-kadang terlalu formalitas dan tidak manusiawi lagi misalnya. Jadi paling tidak dalam terang itu kira jalan tengahnya kurang lebih baik, dua belah pihak kira-kira yang jalan tengah yang menurut kamu saya mampunya sampai di mana, kami dari sini pihak laki-laki itu laki perempuannya sampai di mana, dan itu jalan lebih manusiawi memperbaiki relasi, jangan saling menekan dalam itu. Atau itu juga dalam konteks kita di Papua misalnya memang sangat sensitif, kadang-kadang etnis itu kekayaan betul kan? Tapi etnis juga kalau terlalu itu kita kembali ke primordialisme dan kita tidak terbuka.
tidak terbuka dengan yang lain dan melihat bahwa yang lain juga punya baik seperti yang saya sekarang, kesatuan, solidaritas dan seterusnya. Dan itu juga sebenarnya sangat bertentangan dengan kekatolikan yang saya imani dalam gereja ini. Katolik kan terbuka, lalu saya ke dalam, saya tertutup. Tidak bisa kita blokir diri begitu. Tidak bisa kita fanatik. Tidak bisa Fanatisme itu kan menutup diri. Ya. Kalau sudah itu kan mulai menjurus ke primordialisme, itu kita menutup. Betul. Kalau dalam tema kedua 4T itu dia dari diri dia keluar sedikit mulai pelan dalam lingkup keluarga ya. Jadi itu dari Maliaki, dari Sakaria juga bab 7. Dia dengan keluarga di sini dengan keluarga. Yang menyerukan agar umat Israel beribadah kepada Allah yang benar dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Itu di bab 7 ini. Dan nanti ini lebih seru lagi kalau di Nabi Maliaki ya. Jadi dia konkretkan lebih tentang situasi keluarga. Karena persis mereka dua nabi yang diambil untuk renungan tema di bulan kitab suci ini, dua-duanya sesudah pembuangan. Jadi situasi sosial, ekonomi, politik saat itu persis sama sebagaimana dikisahkan di Nehemia, dan itu karena mereka dalam kontemporer di zaman yang sama sesudah pembuangan. Jadi kita ada 4 tema kan, ya. Ada pembaruan relasi dengan diri, keluarga, dengan sesama, dan keluarga, lalu pada akhirnya kembali lagi ke sana. Jadi tema yang kedua itu adalah pembaruan relasi dengan sesama, masih dari Sakaria. Nah, itu ada tadi ada sedikit kemunduran yang dirasa, orang mulai berpikir seolah begini, dan itu saya bilang masalah itu eksistensial karena mereka Kristen, tapi kadang-kadang kita temukan juga dalam realita hidup kita. Umat bilang, saya melayani Tuhan sekian, tapi hidup saya yang sama. Saya tidak lebih baik, tidak lebih kaya. Mereka yang tidak kenal gereja, tidak ke ini sama kan. Ternyata makmur. Jadi itu kemunduran. Daripada saya bertahan, saya tidak usah lagi. Jadi seruan itu untuk bertahan dalam pelayanan. Tapi sebenarnya yang di Sakaria lebih itu tidak terbatas di kultus tadi, tetapi itu harus tadi saya kemukakan dalam pengantar umum atau kita awal tadi itu dengan dia fokus itu dengan yang miskin satu, para janda dan orang asing. Itu dalam Mazmur itu semacam opsi pilihan mendasar Allah yang tersebut sampai dengan karya gereja juga gitu. Mereka yang terbelah miskin, orang asing, dan ini terlantar. Itu opsi pelefur yang di Amerika Latin juga itu sangat itu karena memang sangat biblis. Tapi sesudahnya sedikit karena bilangnya selalu terlalu berbau komunis dan tapi sebenarnya kalau kita masuk di kedalaman itu sangat biblis juga, bahwa sampai tindakan revolusioner sekali angkat senjata untuk perang juga itu tidak menyelesaikan, karena Yesus bilang tampar ke kiri beri kanan, artinya harus kapan kita sikap kenabian harus dengan cara lain, bukan dengan membalas kekerasan atau macam Monsignor siapa di Brasil. Saya bertanya, saya pegang kitab suci, saya bertanya kenapa orang dari teks kitab suci yang saya renung, saya bertanya kenapa orang miskin tidak punya roti di rumah, saya dikatakan komunis. Tetapi kalau saya kasih roti, mereka bilang saya orang kudus. Lalu saya bertanya kenapa tidak punya, itu saya komunis. Oke, Pak. Jadi kita kembali ke tema yang kedua dulu, bahwa pembaruan relasi dengan sesama dalam konteksnya, Pak. Kita kembali ke konteks sini dulu,
bahwa memang inilah yang seruan gereja melalui bulan kitab suci, bahwa kita membangun persaudaraan. Karena kita melihat bahwa ya situasi real kita kadang-kadang terpecah-pecah, terjadinya diskriminasi, lalu kemudian konflik dan lain sebagainya. Nah, kita gereja Katolik mengajak umat-umat kita untuk kembali pembaharuan relasi dengan sesama. Ya? Lalu yang ketiga pada pembaruan relasi dalam keluarga. Kenapa penting ini diangkat? Itu dari Maleakhi, dia itu sentil karena sesudah pembuangan mereka hampir 70 tahun di pembuangan dan perkawinan campur, dan dari sejarah itu banyak yang nikah dengan perempuan asing. Jadi pemahaman mereka waktu itu dari sejarah tadi, baik dari Salomo, dari itu sampai dengan Ahaz yang berpuncak dengan Nabi Elia yang berperang di Gunung Karmel. Itu persis itu pemahaman yang sama. Pernikahan campur itu iman dari perempuan dari yang tidak seiman dan saya bisa menggiring saya untuk melepas Allah yang benar, yang membebaskan mereka. Jadi dia menganjurkan itu. Pertama panggilan untuk menikah dengan orang, tapi yang sudah ceraikan juga bukan hanya itu. Yang ini serangan lebih dasar itu karena sudah terbiasa di sana. Mereka ceraikan dengan seiman, lalu pilih yang asing yang tidak, dan itu yang seruan. Tidak bisa kita menggiring itu Salomo, Yesabel atau istri dari Ahaz yang dengan Nabi Elia begitu gencar itu sampai itu buktikan Allah yang benar mana, itu nyata sekali karena digiring. Kalau dia mulai memelas saya ini, tolong satu patung satunya Tuhan kesuburan Dewi atau Dewa kesuburan di bait suci. Selama tidak ikut kan tidak ini kan dia punya istri. Jadi itu jadi membaharui itu dalam apa tadi konteks keluarga itu menikah dengan seiman. Itu dia apa namanya paling menikah dengan latar belakang itu. Bahwa kalau cinta tidak ditolak itu pertimbangan ini lain, tapi hemat saya dari semua pengalaman, walaupun dalam pendidikan Katolik kita ada pernyataan yang itu pasti tetap sudah ditahan kita, perempuan atau laki-laki pasti akan mulai main untuk mengiring kita untuk tidak taat lagi dengan iman kita. Itu makanya dia ada. Artinya dalam pembaruan relasi dengan dengan keluarga ini, karena memang mungkin kita lihat bahwa keluarga itu sebagai eklesia domestika itu amat sangat penting dalam pembangunan komunitas gereja. Sehingga mau tidak mau ini harus kuat, solid. Ya, baik itu relasi dengan antar suami istri, relasi dengan anak, terhadap pembinaan pendidikan anak. Saya rasa itu hal-hal konkret yang perlu diangkat berdasarkan kitab suci, sehingga kita bisa mendalami dalam minggu ketiga dalam bulan kitab suci ini. Ayo kita lihat keluarga-keluarga kita masing-masing, ya. Jadi menjaga kehormatan tadi, martabat suami istri, walaupun ini tetap dia seiman, yang masih bisa dialog dalam iman, ketimbang satu beda, itu kan nanti konsekuensinya kan ke anak. Jadi pendidikan juga mau ikut bapak, ikut mama, kita bilang lepas saja nanti mereka besar. Tapi itu juga orientasi awal kan penting juga. Jadi tidak bisa mendua terus, jadi akhirnya anak tidak juga pada akhirnya tidak memutuskan dengan baik. Iya, betul sekali. Oke, bentar. Nah, kita ke tema yang keempat, tema yang terakhir ya. Dalam pekan yang keempat itu adalah pembaruan relasi dengan Allah. Jadi mulai dari diri, sesama, keluarga, dan kemudian relasi dengan Allah. Nah itu tadi sebenarnya kan berkaitan di tema. Kalau yang teks ini yang dari Malakia tema keempat ini
itu yang sebenarnya saya sudah sentil juga. Jadi karena saya saling mengait keempat tema, jadi saya dahulukan beberapa atau sebut lebih dulu. Tapi sebenarnya di sini yang tadi saya sampaikan bahwa pelayanan dengan sesama atau kepada Tuhan, lihat mereka dan ini kan kalau Nabi Maliaki ini sebenarnya dia hampir lebih kemudian sedikit walaupun latar belakang sama. Sakaria dia pas masih dalam proses pembangunan. Kalau Maliaki itu sudah selesai, jadi korban apa semua pelayanan kultus di bait suci itu masih sudah lebih normal setelah pembuangan. Hanya di sini tadi itu tantangan yang tadi melihat mereka yang tidak bergurau lagi dan Taurat Musa yang hidupnya kok baik, untuk apa ini semacam pergi ke gereja atau ini taat kepada Tuhan, melayani, dan ini yang dia ini bagusnya itu. Kadang-kadang kita ukur sholat Tuhan itu bayar persis di situ, tapi lagu yang bagus waktu Tuhan, waktu Tuhan kan tidak slow, tidak punya perhitungan lain. Jadi ini detik ini Tuhan catat semua, dia tidak akan lupa yang buat. Walaupun mungkin saat itu kecil, tapi kadang-kadang dia itu nanti di akhirat. Jadi dia perhitung, yang catatan tadi buku. Jadi itu dalam katekese kita bilang buku kehidupan yang Tuhan timbang. Tapi itu sebenarnya bukan menandakan Tuhan itu semacam pengadilan yang timbang itu, tapi itu seruan itu kembali bertobat tadi. Ini yang kesetiaan mengabdi mungkin jawaban seperti yang kita harapkan tidak terbaca, tidak rasakan melihat orang yang ini fasik hidupnya sekian ini kita layani dia dengan setia dalam ini berbagai karya pastoral dedikasi tinggi, tapi hidup kita terus jauh lebih buruk. Tapi dia catat ini indahnya di sini, dan dia balas retribusi atau bukan retribusi juga, tapi yang dia perhitungkan tidak sia-sia. Jadi dalam poin yang keempat itu, dalam tema yang keempat pembaruan relasi dengan Allah, maka di situ kita harus mulai membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi banyak tantangan, banyak kesulitan sebagaimana orang-orang Israel, tetapi bahwa mereka tetap Tuhan sebagai sumber-sumber satu-satunya, konsisten bahwa ini mungkin tidak ini, tapi dia ada dia hitung semua yang saya bikin. Tapi kadang-kadang itu jangan sampai dalam itu saya itu berbalik tadi, berbalik kadang-kadang kita buat supaya macam beli surga, tidak, itu retribusi yang salah. Kita pemahaman Tuhan baik, dia tetap, jadi ini dia bayar apa tidak pun tanda terima kasih saya yang saya alami kasih kedekatannya dengan saya selama hidup, jadi ini saya layan, tapi dia perhitungkan kalaupun kita tidak lihat. Jadi itu perhitungan dari Tuhan. Dia sebenarnya membangkitkan harapan semangat tadi yang pelayan yang ada, jangan kendor, tetap komitmen konsisten dan pelayanan. Karena Tuhan perhitungkan, dia tidak lupa engkau. Yang mendedikan diri untuk melayani dia lewat sesama itu dalam pelayanan. Baik, luar biasa ya, Pak. Jadi dalam satu bulan ini, di bulan September, kita diajak untuk semakin masuk dalam kitab suci, terutama dalam kaitan dengan relasi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, keluarga, tetangga, dan sesama tadi dia pasti biasanya ke tetangga, lalu nanti kembali ke Allah. Dari Allah tadi dia menggugah diri, tapi diri dengan semua tadi kita kembali dengan relasi tadi yang berkaca pada kembali ke masuk di pintu melalui Yesus yang sama. Jadi Lembaga Biblika Indonesia ini yang menetapkannya tahun 2025 itu bahwa Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup dengan belajar dari nubuat dari Sakaria dan Maliaki. Saya rasa ini adalah
tema yang cukup mempengaruhi dalam kehidupan kita terkait dengan juga bulan dari Paus Fransiskus terkait dengan tahun jubileum 2025 itu juga seruan. yang berjudul Spes non conformity, ya, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu juga yang kuat di tema keempat. Iya. Tuhan tidak mengecewakan. Apapun yang kita lakukan. Dan kalau di tadi itu kalau yang bola latar belakangnya itu kan dari Paulus, Roma surat Roma bab 5 ayat 5 kan, itu kan pengalaman Paulus sendiri ya. Sintesi yang teologis, kristologis, eklesiologis terdalam Paulus itu sebenarnya terangkum di surat Roma yang terangkum Jadi itu pengalaman, bahkan kita tahu dari pengejar sampai itu, tapi dari semua dia tanggung karena dia percaya Tuhan itu ini baik dan dia punya maksud baik untuk bangsa. Jadi dia tetap bangun pengharapan itu betul sekali mendasar dengan pengalaman Paulus. Sahabat Pater, mungkin ada sebelum kita tutup mungkin Pater ada hal-hal lain yang mungkin belum tersampaikan, silakan. Ini yang saya mau katakan tadi sempat terlewatkan. Banyak yang bertanya katekese kitab suci apakah itu seperti ibadat yang kami buat? Saya bilang tidak, karena kita fokus di sini itu teks kitab suci, bahwa melalui tahapan leksio kita berdoa untuk itu diterangi, tapi fokusnya itu di kitab suci, teks dari berdoa, baca ulang untuk itu sehingga memancing orang untuk berbagi dari kesederhanaan itu di teks. Nanti tutup, nanti bilang nanti persembahannya selalu sesuai dalam refleksi, lalu kita menyampaikan berdasarkan kitab suci, kita menyampaikan itu berupa doa syukur, sesal, tobat dan seterusnya. Di situ bisa diedarkan, diisi kesempatan ini untuk persembahan misalnya yang biasa dibikin, lalu tertutup dengan doa Bapa Kami dan selesai doa penutup itu. Jadi tidak mengikuti kerangka yang bersih ibarat yang biasa. Jadi harus fokusnya di situ. Teks kitab suci. Buku itu ada tuntunannya. Ada tuntunan, tapi saya lihat tuntunannya juga semacam mengikuti ibadah. Jadi kita fokus ke kitab sucinya. Jadi nanti ini ada doa ini yang mereka membingungkan. Jadi sebenarnya kita potong lewat leksi dulu. Doa buka, baca kitab suci, ulang teks pendalaman. Lalu saya ini kan doa penutup kan sudah ada teks. Jadi fokusnya di kitab suci, jangan tambah lagi lalu nanti tempat kitab suci yang kita harus fokus kurang, atau hanya dengar orang tunggu penjelasan yang di keterangan sini misalnya. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Kita menggali seperti kita sendiri menemukan tadi kekayaan sabda Tuhan yang menyapa saya. Itu saja. Oke, baik Pater, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk sharing-sharing dan juga pembekalan bagi teman-teman umat Keuskupan Manokwari Sorong tentang bulan kitab suci. Baik, sobat-sobat Ruke, ruang katekesi Komsos Keuskupan Manokwari Sorong, demikianlah katekesi kami pada kesempatan hari ini terkait dengan bulan kitab suci bulan September ini yang bertemakan Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Semoga kita memasuki bulan kitab suci dengan kepenuhan hati dan kerelaan untuk membuka kitab suci, merenungkan bersama-sama, men-sharingkan dalam kehidupan, sehingga kitab suci menjadi inspirasi, pedoman arah hidup kita untuk membangun relasi. Kita jumpa lagi dalam Ruke selanjutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.